Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita lanjutkan pembelajaran kita anak-anak ibu bersama Bu Erani. Pusat keunggulan ekonomi. Contoh pusat keunggulan ekonomi di Indonesia ada 3 ya anak-anak ibu. Ini ada yang kita kelola sendiri, ada yang dikelola oleh asing. Kita lihat satu persatu, kita pelajari nanti. Ini ada 3. Yang pertama, PT Freeport Indonesia. Yang kedua, perusahaan tambang minyak negara atau PTMN. Yang ketiga, Batik Indonesia. Lihat dan perhatikan. PT Freeport Indonesia. PT Freeport adalah perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran Copper and Gold Inc. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung emas, perak, dan tembaga. PT Freeport Indonesia ini anak-anak ibu didirikan pada tanggal 7 April 1967 yang beroperasi di daerah dataran tinggi di Tembagapura yang bertempat di Kuala Kencana. Ini lokasinya anak ibu, perhatikan video yang di samping. Ini adalah tambang emas. Tambang emas ini milik kita Indonesia, PT Freeport yang bekerja sama dengan Amerika. Ini berada di Kabupaten Mimika di Provinsi Papua, Indonesia. Saat ini kita sudah memiliki saham sebanyak 51% dan harapan kita bersama mudah-mudahan ke depannya walaupun tidak 100% kita memilikinya 90% agar kita hidup makmur dan sejahtera. Khususnya tambang dan mineral yang ada di Indonesia masih banyak yang dikuasai oleh asing. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung emas, tembaga, dan perak ke seluruh dunia. Kita lanjutkan anak-anak ibu, lihat dan perhatikan ini peranan PT Freeport Indonesia. Yang pertama, menyediakan lapangan pekerjaan. Yang bekerja di PT Freeport ini anak-anak ibu ada orang asing dan ada orang Indonesia ya. Dan sebanyak 30.000 orang karyawan di PT Freeport adalah orang Indonesia. Yang kedua, menanam investasi 9,7 miliar dolar Amerika untuk membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua. Yang ketiga, pembelian barang dan jasa domestik sebesar 11,26 miliar dolar Amerika. Yang terakhir anak-anak ibu, pembayaran pajak, dividen dan royalti dan penambangan yang dilakukan oleh Freeport dikelola sesuai dengan AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disetujui oleh pemerintah. Yang kedua, perusahaan tambang minyak negara atau PTMN. Kilang minyak oil refinery adalah pabrik atau fasilitas
industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Lihat dan perhatikan video di sampingnya anak ibu. Ini adalah proses dan cara produksi pengeboran penambangan minyak bumi. Produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak bumi, minyak bensin atau gasolin, minyak diesel, minyak tanah, atau kerosin. Perusahaan yang mengelola minyak dan gas PT Pertamina Persero. PT Pertamina ini mengelola dan mengoperasikan 7 kilang minyak bumi di Indonesia. Yang pertama, kilang Balikpapan. Yang kedua, kilang Cilacap. Yang ketiga, kilang Pasir. Yang keempat, kilang Balongan. Yang kelima, kilang Cepu. Yang keenam, kilang Pangkalan Berandan. Ini pada tahun 2007 sudah tutup ya anak-anak ibu, karena produksinya sudah berkurang. Yang ketujuh, kilang Dumai Tepakning di Riau. Kapasitas kilang Dumai mencapai 127.000 barel per hari. Berbagai produk bahan bakar minyak atau BBM dan non bahan bakar minyak telah dihasilkan dari kilang Putri 7 Dumai Sungai Pakning dan telah didistribusikan ke berbagai pelosok tanah air dan mancanegara. Kilang ini dimiliki oleh Pertamina dengan nama Pertamina Unit Pengolahan 2 Dumai. Yang ketiga, batik Indonesia. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia sejak dulu. Wilayah di Indonesia yang menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khas dari masing-masing daerah. Batik yang terkenal di Indonesia anak-anak ibu berasal dari Surakarta ya, Yogyakarta, dan Pekalongan. Batik merupakan salah satu keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia yang mampu menembus pasar internasional dengan ciri khas tertentu. Batik kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggerakkan malam pada kain itu. Teknik batik dibagi menjadi 3 ya anak-anak ibu. Yang pertama, batik tulis merupakan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan dengan alat tulisnya canting. Lihat ini video yang di sebelah ya anak-anak ibu. Kain batik ini dapat dihasilkan dengan waktu kurang lebih 2-3 bulan, sehingga nanti harganya sangat mahal. Ini harganya bisa jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan ya anak-anak ibu. Terus yang kedua, batik cap. Ini lihat dan perhatikan anak ibu.
adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap, biasanya terbuat dari tembaga. Butuh waktu 2-3 hari untuk pembuatan batik ini. Batik lukis adalah proses pembuatan batik dengan cara melukis. Dan batik Indonesia sudah terdaftar di UNESCO dan telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tanggal 2 Oktober 2009. Cukup pembelajaran kita sampai di sini anak-anak ibu. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.